Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Rodiatan dengan NIM 230107110013. Di sini saya akan membuat video tentang dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu berdirinya Abbasiyah, yang kedua periode pemerintahan Abbasiyah, yang ketiga profil khalifah, yang keempat dinamika politik, yang kelima dinamika intelektual, dan yang terakhir faktor kemunduran. Yang pertama yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan pada tahun 132 Hijriah oleh Abu Abbas As-Soffah. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah pertamanya yaitu pendirinya sendiri Abu Abbas As-Soffah. Dan kekuasaan dinasti ini berlangsung selama kurang lebih 5 abad dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selanjutnya, periode pemerintahan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia pertama. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Periode kedua. Periode ini disebut dengan pengaruh Turki pertama. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaannya. Periode ketiga. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburukkan dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang mulanya berada di Baghdad dipindah ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Seljuk, dan periode ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Masa ini dimulai dari tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buwayhi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayhi akhirnya tersingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, periode kelima. Periode ini disebut dengan periode yang terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya pada periode ini, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dari dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan kualitas politik mereka. Selanjutnya, profil khalifah. Selama kurang lebih 5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Adapun para khalifah yang mencapai puncak keemasannya yaitu 7 khalifah. Yang pertama, Al-Mahdi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Yang kedua, Al-Hadi. Al-Hadi merupakan putra sulung Al-Mahdi. Seperti ayahnya, ia sangat terbuka kepada semua orang di negerinya dan mengizinkan orang awam untuk mengunjunginya di istana Baghdad untuk berbicara dengannya. Ia dianggap sebagai penguasa yang selalu mendapat penerangan dan melanjutkan gerakan progresif dari para pendahulunya. Yang ketiga, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memanfaatkan kekayaan negara untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit dan lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Pada masanya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya.
Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Selanjutnya, Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting yaitu pembangunan Baitul Hikmah. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Al-Wasik. Selama masa pemerintahannya, sejumlah pergolakan berkobar. Yang terbesar ialah di Suriah dan Palestina. Pergolakan itu ialah akibat bertambahnya jurang besar antara penduduk Arab dan prajurit Turki yang terbentuk oleh ayah Al-Wasik, yaitu Al-Mu'tasim. Pergolakan itu dipadamkan, tetapi antagonisme antara kedua kelompok itu terus meluas dengan angkatan Turki mendapat kekuasaan. Yang terakhir, Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil dikenal karena memperluas kekhalifahan secara maksimal. Dia sangat religius dan dikenang karena menolak paham Mu'tazilah, mengakhiri mihnah, dan membebaskan Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, dinamika politik. Dinamika politik Bani Abbasiyah mencerminkan perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh kekuasaan di dunia Islam selama periode ini, termasuk persaingan kekuasaan, perubahan sosial dan budaya, serta interaksi dengan kekuatan-kekuatan luar. Pada awal pemerintahan Abbasiyah, mereka berhasil memperoleh dukungan dari berbagai kelompok oposisi terhadap Bani Umayyah, termasuk kelompok Syiah yang tidak puas dengan kebijakan Bani Umayyah. Pada puncak kekuasaannya, Abbasiyah berhasil menciptakan periode keemasan dalam sejarah Islam, terutama selama pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Mereka mendukung ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Meskipun Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, dinasti ini juga menghadapi perseteruan internal dan eksternal yang menyebabkan pemecahan kekuasaan. Perbedaan kelompok di dalam keluarga Abbasiyah juga seringkali bersaing untuk kekuasaan dan munculnya kekuatan-kekuatan regional. Pada abad ke-13, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah karena tekanan dari Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Baghdad, ibu kota Abbasiyah, diinvasi dan dihancurkan pada tahun 1258 Masehi yang menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Berikutnya, dinamika intelektual. Salah satu aspek yang paling menonjol dari dinasti Abbasiyah adalah dinamika intelektualnya, yang menjadi periode keemasan bagi ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan sastra dalam sejarah Islam. Dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah mendukung pendidikan dan penelitian ilmiah dengan mendirikan perpustakaan dan pusat belajar seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Dalam aspek filsafat Islam berkembang pesat di bawah dinasti Abbasiyah, terutama melalui upaya-upaya para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Mereka memadukan pemikiran Aristoteles dengan tradisi keilmuan Islam. Selanjutnya, sastra dan puisi. Sastra dan puisi juga berkembang pesat selama periode ini. Karya-karya sastra dan puisi-puisi dari penyair terkenal menandai kekayaan budaya dan literatur dari era Abbasiyah. Selanjutnya, matematika dan astronomi. Ilmu matematika dan astronomi juga mendapatkan perhatian khusus. Tokoh seperti Al-Khwarizmi memainkan peran penting dalam pengembangan aljabar dan memberikan kontribusi besar dalam pemahaman dunia mengenai matematika dan astronomi. Kedokteran Islam mencapai puncaknya selama periode Abbasiyah. Buku-buku seperti kitab Al-Hawi oleh Al-Razi menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Yang terakhir yaitu faktor kemunduran. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah, terlihat bahwa apabila
khalifah kuat, maka para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi apabila khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan tersebut, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah mundur. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan tersebut dilatar belakangi oleh persamaan nasib mereka yang sama-sama tertindas. Ada dua sebab dinasti Bani Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Yang kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya aswabiyah, kesukuan. Meskipun demikian, orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Sementara itu, bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Nah, kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan ini sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena Khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat terjaga. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Setelah Khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluarannya meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dan tak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu konflik agama. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagian mereka untuk mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan Zindik. Konflik antara kaum beriman dengan golongan Zindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syi'i yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganutnya sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham sunnah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan penguasa. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah, tetapi juga antara aliran dalam Islam. Yang terakhir yaitu ancaman dari luar. Tiga faktor kemunduran yang telah disebutkan sebelumnya termasuk dalam faktor-faktor internal. Di samping itu, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Yang pertama yaitu Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Dan yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Dan itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang dinasti Abbasiyah. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.